Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang laporan audit. Perkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama Rizka Aulia, yang kedua Ajeng Dewi, yang ketiga Ervina Rahayu, yang keempat Uut Novita, yang kelima Geuli Siva, yang keenam Saniyah Kolidia, yang ketujuh Umniyah Adin, yang ke-8 Dini Ike Afrilia, dan yang terakhir saya sendiri Diki Septian. Materi dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian. Laporan audit adalah laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Selanjutnya, laporan ini termasuk laporan keuangan, akun manajemen, laporan manajemen, atau laporan lain yang seperti laporan yang sesuai. Misalnya, auditor melakukan auditnya atas laporan keuangan klien terhadap standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Dengan kata lain, mereka menelaah apakah laporan keuangan disusun dengan pandangan benar dan wajar sesuai dengan IFRS, PABU, atau PSAK. Setelah menyelesaikan pengujian, auditor kemudian menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan dan memasukkan opini auditor atas laporan keuangan tersebut. Untuk slide yang saat ini, kita akan beralih menuju standar pelaporan laporan audit. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar pelaporan ini mengharuskan auditor menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagai kriteria yang ditetapkan yang digunakan untuk mengevaluasi asersi-asersi dalam laporan keuangan. Istilah prinsip akuntansi berlaku umum yang digunakan dalam standar pelaporan pertama ini dimaksudkan yaitu meliputi tidak hanya prinsip dan praktik akuntansi, tetapi juga metode penerapannya. Kemudian yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tujuan standar konsistensi adalah untuk memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan di antara dua periode dipengaruhi secara material oleh perubahan prinsip akuntansi, maka auditor akan mengungkapkan perubahan tersebut dalam laporannya. Walaupun ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dapat menyebabkan kurangnya daya banding laporan keuangan, namun faktor lain yang tidak berhubungan dengan konsistensi dapat pula menyebabkan kurangnya daya banding laporan keuangan. Seperti halnya perubahan akuntansi, kesalahan dalam laporan keuangan yang diterbitkan dalam periode sebelumnya, kemudian perubahan penggolongan, serta peristiwa atau transaksi yang sangat berbeda dengan yang dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan yang disajikan dalam periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ada pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Standar ini berkaitan erat dengan informasi tambahan sebagai pendukung dan pelengkap laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan maupun dalam bentuk pengungkapan lainnya. Catatan laporan keuangan meliputi istilah yang digunakan, rincian yang dibuat, penggolongan elemen laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan. Laporan audit tidak perlu menyatakan hal ini apabila pengungkapan informatif sudah memadai. Kemudian yang terakhir, yaitu laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Standar pelaporan keempat ini mengharuskan auditor untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan,
atau pernyataan bahwa pendapat demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dikemukakan. Pada umumnya, auditor bisa memberikan satu pendapat dari beberapa alternatif pendapat. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan. Itu pun jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Tujuan standar pelaporan keempat ini adalah mencegah agar tidak terjadi penafsiran yang keliru mengenai tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor apabila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya akan saya serahkan untuk rekan saya yang lain. Terima kasih. Fungsi laporan audit. Laporan audit menurut modul manajemen audit BPKRI berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Yang kedua, membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Yang ketiga, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Dan yang keempat, mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan dalam membuat laporan audit ada 6. Yang pertama, meminta dokumen keuangan. Auditor akan meminta dokumen yang tercantum pada daftar periksa pendahuluan audit. Dokumen-dokumen ini termasuk salinan laporan audit sebelumnya, laporan bank asli, kwitansi, dan buku besar. Selain itu, auditor juga dapat meminta bagan organisasi, salinan risalah dewan dan komite, serta salinan anggaran rumah tangga dan peraturan tetap. Yang kedua, mempersiapkan rencana audit. Auditor memeriksa informasi yang terkandung dalam dokumen dan merencanakan bagaimana audit akan dilakukan. Lokakarya resiko dapat dilakukan untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya masalah, dan kemudian rencana audit akan disusun. Yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Mengundang manajemen senior dan staf administrasi kunci ke pertemuan terbuka di mana ruang lingkup audit disajikan oleh auditor. Kerangka waktu untuk audit akan ditentukan dan masalah waktu apapun, seperti jadwal liburan juga akan dibahas dan ditangani. Kepala departemen juga diminta untuk memberitahu staf tentang kemungkinan wawancara dengan auditor. Jenis opini audit. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Auditor tidak menemukan kesalahan penyajian material setelah melakukan pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan dengan benar dan wajar, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Diberikan pada suatu keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan, meskipun tidak memengaruhi opini auditor. Yang ketiga, wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan menyajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Yang keempat, tidak wajar. Diberikan apabila saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan mendapatkan bukti yang tepat dan cukup. Kemudian auditor menyimpulkan adanya kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan, misalnya kesalahan penyajian. Yang kelima, tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Seorang auditor tidak akan melakukan penyimpulan terhadap pengaruh penyajian kesalahan material yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan. Kasus laporan keuangan Garuda. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan atau PPPK Kemenku menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh AP Kasnet Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang,
dan rekan yang melakukan audit terhadap PT Garuda Indonesia Tbk, di mana hal itu mempengaruhi opini laporan auditor independen. AP Kasner sebelumnya menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Setelah diperiksa kembali, diketahui bahwa terdapat kesalahan audit terkait piutang 2,9 triliun rupiah atas kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi yang dicatat sebagai pendapatan dalam laporan keuangan Garuda. Sesuai peraturan standar akuntansi keuangan, piutang tidak dapat dianggap sebagai pendapatan. Kesalahan dalam pengauditan laporan keuangan Garuda seharusnya tidak terjadi. KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan yang sudah tervaliasi dengan BDO International Limited biasanya bakal memeriksa ulang opini yang akan diberikan akuntan publiknya. Hal ini terjadi karena ada prosedur pengecekan yang tidak dijalankan sesuai standar. Untuk selanjutnya yakni hukuman dan solusi. Untuk hukuman, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan kepada AP Kasner, Siromapea, dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. PPPK Kemenkeu juga mengirimkan peringatan tertulis disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited. Untuk solusi, yakni pihak auditor harus lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan sebelum menerbitkan laporan audit, termasuk untuk memeriksa bukti-bukti transaksi yang terjadi selama periode akuntansi di perusahaan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun materi yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.